Menurut abang gimana? Bisa nggak sih kita menolak? Maksudnya, udahlah, gue nggak mau ini, biarin aja jadi kayak dulu, sawah, Iya, semua hutan gitu. gitu. Hutan semua. Memungkinkan nggak kalau abang lihat? Jadi gini, kita ini kan melihat pembangunan ini kan secara global, Iya. secara menyeluruh, secara skala internasional kan gitu. Iya. Jangan sampai kita ini juga negara yang sedang berkembang terlambat menjadi negara maju karena pemikiran-pemikiran yang terlalu dangkal terkait dengan pembangunan itu. Makanya saya bilang tadi di sini, ini pentingnya sosialisasi dan pemberian pendidikan terhadap masyarakat agar mereka tuh SDM-nya maju, minimal diklat lah. Betul. Diklat tentang keilmuan agar mereka itu terisi benar-benar secara utuh. Kan banyak banget nih orang Indonesia yang memang nggak mau berpendidikan gitu loh. Nggak mau maju Males, dia. nggak mau maju. Mereka tuh udah kalau udah nanti kalau duit habis jual aja sawah kita. Iya. Bang, saya mau membahas beberapa komentar netizen Bang ya dari video tersebut. Kita aja masuk PIK 2 dilarang sama Satpam dari Tanjung Pasir, seolah itu negara bagian Tiongkok. Jadi seolah-olah timbul ya yang dikatakan oleh siapa namanya nih Eros Jarot, PIK itu seolah-olah negara dalam negara Bang, secara tertutup. Ya, jadi yang dibikin seolah-olah PIK itu sebagai negara Tiongkok yang dimana quote and quote menurut mereka pribumi itu susah punya akses masuk ke dalam di situ. Jadi makanya dia bilang kita aja masuk PIK 2 dilarang sama Satpam. Mohon maaf, abang sebagai salah satu Ketua Umum LBH. Warga negara asli Indonesia. Pernah ke PIK nggak Bang? Jadi gini, isu itu dikembangkan oleh mereka saya lihat pada saat pembangunan. Jadi pada saat pembangunan itu jangankan PIK, dimanapun perumahan yang ada di Indonesia, kalau orang sedang nggak boleh masuk. Proses pembangunannya, setelah selesai, monggo. Jangankan masuk, lu beli aja dikasih. Karena kan itu marketnya bebas. Lu punya duit, saya tidur beli dong. Ruko di situ gitu loh. Lu mau kulit hitam kayak putih kayak, lu mata belok kayak mata sipit, lu beli kalau punya duit. Gitu loh. Ya, gue juga karena gue nggak punya duit, makanya gue nggak beli di situ. Kalau gue punya duit, gue beli. Gitu loh. Siapa yang ngelarang gue beli di PIK kan gitu. Artinya di sini ini harusnya dipandang secara positif oleh Said Didu pembangunan ini gitu loh. Jangan dikit-dikit ini akan kita nggak bisa masuk karena banyaknya security. Sekarang gimana security nggak banyak? Kalau sana yang masuk maling gimana? Siapa yang tanggung jawab? Betul. Apa Said Didu mau tanggung jawab kalau hilang besi? Kan gitu. Ngomong tuh jangan seenaknya aja gitu loh. Jadi makanya kalau proyek kan sering disengin begitu. Iya sering disengin. Itu karena proses. Tembok. Iya. Karena ada privasi di situ yang nggak bisa dilihat oleh masyarakat. Takutnya kan masyarakat jadi isunya ini itu Jangan itu kan tahu lagi dalam konstruksi Bang. Itu jembatan Suramadu aja bautnya bisa hilang. Bautnya lah iya makanya kan ngeri Bang. Iya. 1 menit motor hilang Bang. Jadi udahlah saya udah ngeri sedap lah pokoknya. Makanya itu dia kita lihat di situ Bang. Aduh ada aja. Nah, terus ada komen lagi di sini nih katanya setuju banget harusnya aparat sweeping penduduk PIK, takutnya di sana bukan orang Indonesia yang lama-lama berkoloni jadi negara dalam negara. Menurut abang apa sudah diperlukan sweeping penduduk di sana? Terlalu picik mereka mencurigai Pantai Indah Kapuk yang baru dibangun sekarang ini. Kalau rakyat Cina mau tinggal ngapain dia ke situ nungguin rumah yang belum selesai? Pondok Indah ada, Kelapa Gading ada, beli aja di situ. Itu nyampur udah ngebaur. Gitu loh. Kalau kita berbicara masalah privat, lebih privat lagi ada lagi yang ada di pulau apa itu dibangun juga bebas sekarang orang tinggal gitu loh. Ada menteri juga yang tinggal di situ. Saya mau bicara tentang Bali Bang. Ya oke. Bali abang tahu kan di situ Tahu, dia sekarang ini bikin kampung Ukraina. Kampung Ukraina. Rusia. Lebih gawat lagi kan. Udah jelas-jelas itu. Iya, negara dalam negara. Dia pasti pakai peraturan Rusia kan gitu. Kenapa lu nggak sweeping tuh? Jadi kadang mau masuk ke bar mereka, lihat lu siapa gitu kan di sweeping. Makanya ini lebih gawat lagi. Itu lebih itu lebih jelas terang-terangan. Kampung Ukraina kan gila. Betul. Kampung Rusia. Bahkan pelacurnya Bang. Makanya. Kerjain khusus buat mereka gitu loh. Dia nggak mau kasih buat lokal, kan takut digerebek. Ngeri. Kan ngeri. Makanya gue bilang tadi di sini, kalau bicara masalah rasis, cobalah kita pandang ini secara komprehensif gitu loh. Jangan dikit-dikit PIK. Saya hidup PIK belum, ntar pindah lagi ke Batam. Dan mereka ini menggoreng isu ethnicity etnis, nih, betul. Situ. Karena bermain dengan di situ tuh bisa memecah belah bangsa Bang. Jadi sebenarnya Said Didu ini kurang piknik dia. Jadi orang udah paham tentang pergaulan antar etnis di Indonesia ini, tapi Said Didu untuk mengorek-ngorek lagi luka lama. Dia tahu tahun 98 pasca fitnah
yang dilontarkan oleh oknum-oknum, Indonesia itu berkembangnya mati-matian untuk menjadi negara berkembang. Ini sekarang baru negara berkembang, Bang. Besok ini kita menuju negara maju dan 3 landas, go public. Pak Harto tahun 98 itu pernah bercerita, tahun 96 ya, sorry. 96 pernah bercerita bahwa 20 tahun lagi, tahun 2000, berapa puluh tahun lagi, tahun 2022, dibilang gitu, tahun 2020, kalian akan menghadapi pasar bebas. Di mana SDM kalian yang akan diuji. Itu Pak Harto, almarhum. Setelah beliau meninggal, wafat, tahun 2020, terbukti omongan beliau. Sekarang kita lagi diuji nih SDM kita. Karena makanya zaman Pak Harto itu kita disuruh sekolah, kan banyak yang madol, Bang. Benar. Gitu loh, disuruh sekolah loncat pagar madol, termasuk saya dulu. Untung saya sadar gitu loh, Bang. Saya kuliah gitu. Jadi termasuk ini kan sebagian daripada peringatan dari seorang kepala negara sekelas Pak Harto dulunya. Saya ingat persis karena saya kan tinggal di kalangan komplek Chinese tuh, Bang, di Rawabuaya dulu kan di Bojong Indah. Kawan-kawan saya dan rata-rata semua Chinese kan, dan cinta pertama saya Chinese kan gitu. Cinta pertama saya dulu Chinese kan. Jadi saya melihat mereka ini sekolah dari pagi subuh ayam belum turun mereka udah keluar. Chinese nih, Bang, Tionghoa. Lalu mereka pulang itu jam 4 baru nyampe rumah. Sekolah, les piano, les bahasa Inggris gitu, Bang. Betul. Nah, pacar saya juga dulu begitu. Kamu kok pulang sih? Aku iya. Nah, sementara kita saya nggak bilang pribumi ya, saya nyantai, bla 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 bla. Akhirnya ketinggalan, Bang, tahun 2020. Betul. Bener aja, untungnya saya sadar gitu loh. Jadi saya mengisi diri saya dengan ilmu akhirnya. Ketika saya berilmu, lalu saya melaksanakan kehidupan saya sesuai dengan apa yang saya dapati dari bangku kuliah, keilmuan itu gitu loh. Jadi seperti itu, Bang. Oke. Bang, ini topik lain yang menarik lagi nih, Bang. Jadi judulnya paragraf kedua dibilang warga lokal dimiskinkan dan tergusur. Jadi dianggap dimiskinkan ini, Bang, karena anggapan mereka itu adalah tanah mereka ini sekarang yang merupakan tanah empang dibeli murah. Nanti ketika tanahnya itu udah jadi perumahan, udah dibangun infrastruktur, jadi mahal, Bang. Jadi dia bilang, lu beli murah, jual mahal. Nah, menurut Abang, gimana konsep dimiskinkan dan tergusur itu, Bang? Jadi begini, kalau kita bicara dimiskinkan itu namanya bahasa-bahasa orang yang kufur nikmat, Bang. Jadi kalau miskin itu kan benar-benar kita fafa yang benar-benar garis terbawah. Sementara kita ini masih punya tanah ribuan meter, hektaran yang diganti rugi itu bukan miskin. Dan kita tahu bahwa selama berpuluh-puluh tahun wilayah tersebut itu jalan aja susah, kan gitu. Jalan untuk akses motor aja susah kan gitu. Jadi seperti itu, Bang. Kadang-kadang ada jalan yang masih susah. Jadi dengan adanya pembangunan ini kenapa nggak disambut gitu loh. Dan kita kan senang kalau daerah kita ini jadi daerah yang memang benar-benar multikultur, daerah yang memang benar-benar maju pemikiran-pemikiran untuk memajukan perekonomian Indonesia kan gitu. Dan mereka juga bisa kerja kan nantinya. Jadi orang-orang itu yang dianggap saya itu dimiskinkan, dia bisa kerja, melamar pekerjaan. Dulu waktu PIK itu dibangun yang pertama kali itu kan, dulu orang nggak tahu kan, dipikirnya orang China semua, orang Tionghoa semua. Tapi setelah jadi kan yang kerja pelayan restoran. Betul. Bahkan ada manajer, ada semua ada. Jadi membuka lapangan kerjaan gitu loh. Apalagi yang kita ini kan gitu loh. Kan banyak yang kerja dan ini dilihat di mata kepala sendiri gitu. Abang bukan rekayasa. Sebagai pengacara, tapi saya yakin pasti punya dikit-dikit basic bisnis, Bang. Maksud saya adalah ketika tanah itu masih empang, dia beli murah. Ketika tanah itu udah jadi infrastruktur, dijual mahal. Kalau dibalik apa bisa, Bang? Nggak bisa aja gini. Tanah empang dia jual 30 juta per meter. Iya. Di situ kan. Iya. Siapa yang mau beli? Iya, lagi siapa yang beli? 500.000. Iya, betul, betul. Apa ada developer yang kayak begitu, Bang? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Itu pemikiran orang stres itu. Dibilang dimiskinkan, maksud saya adalah untuk kalau kamu memang punya tanah 500.000 yang tanahnya empang, orang nggak mungkin bangun perumahan. Dan empang nilainya berapa sih kalau mau dijual kan? Betul. Nah, kalau memang dia mau kaya, kenapa dia nggak jadi developer? Betul, dia jadi developer. Iya, saya dulu jadi developer. Ya. Orang-orang ya asli Indonesia yang punya duit banyak, taruh dong duit di situ. Saya Didu misalnya punya duit 350 miliar, belilah tanah masyarakat 500.000 di situ kan. Betul. Lu jangan beli 500.000, lu beli 30 juta.
Betul, betul, betul. Uang lu 3 triliun, lu bangun. Betul, betul. Ya, abis itu nanti lu jual 1 juta per meter. Nggak ada yang mau. Rugi, goblok namanya. Dengan investasi yang besar kita mau untung yang kecil. Masyarakat. Nah, iya kan, Aduh. kalau dia membantu masyarakat kan kita bilang, oke, kalau kamu nggak dimiskinkan, kamu mau memperkaya, ya udah kamu beli tinggi, beli ketika empang 30 juta per meter, nanti kamu keluarin infrastruktur, bikin kantor, bikin mall, bikin apa, 50 triliun, tanahnya jual aja 1 juta per meter. Itu pemikiran orang gila itu, Iya, orang saya mau beli stres. itu. Iya. Ngantri saya. Itu pemikiran orang stres. Justru hukum ekonomi ini kan gimana caranya kita bisa mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang Itu dia. minimal. Itu Itu hukum ekonomi. Itu yang mereka nggak pikirkan ya, Bang. Iya. Berarti untuk supaya tanah itu bisa naik in value, betul. itu butuh yang namanya capital injection, Bang, Betul. modal, Bang. Betul. Jadi kalau nggak ada modal, lu teriak, Iya. susah kayak Iya. orang miskin. Iya. Ya kan, waduh, kenapa gua kerja di toko sepatu? Gua mau yang punya pabrik ini. Iya. Lu kalau mau punya pabrik, ya lu buka pabrik, kan gitu, Bang. Saya bingung loh, Bang. Saya cuma ngelihat gini ya, maksudnya. Kadang nanti kalau saya ngomong begini, dibilang Alvin pro oligarki. Saya bukan pro oligarki, saya orang ekonomi. Betul. Saya kuliah di Berkeley. Betul. Gak ada itu istilah kayak begitu, Bang, di balik beli murah. Betul. Beli mahal. Beli mahal, jual murah, itu orang stres. Waduh. Bangkrut itu bagi kita. Kan kayak pada prinsipnya kan gue tetap mengacu pada hukum ekonomi kan. Iya Bagaimana dong. caranya orang itu modal seminimal mungkin dapat untung yang besar kan gitu. Bener. Itu hukum ekonomi loh. Normal, Dan itu kan, dipelajari berarti, oleh kan? Said Didu, gue yakin itu. Dan Said saya Didu yakin, tahu. Bang, itu bukan pengusaha Chinese saja, Bang. Pengusaha Iya. manapun di seluruh Semua. dunia pasti pakai ilmu itu. Bang. Pakai ilmu itu betul. Mau dia Arab, mau dia Eropa, Iya. mau dia Amerika, ya kan. Betul, itu hukum Beli ekonomi. murah, jual tinggi. Betul. Kayak saham juga gitu. Betul, itu hukum Beli ekonomi. Ketika lagi murah, jual tinggi. Betul. Kalau lu saham beli lagi tinggi, terus jual murah, beli lagi tinggi, jual murah, beli tinggi, jual murah, gulung tikar lu. Contoh begini. Waktu menjabat, Said Didu dapat tanah 20 hektar katanya di situ. Iya, Di wilayah katanya, 10 hektar atau 20 Iya. hektar, ya kan? Iya. Dapat tanah ya. Iya. Dia beli nggak? Perlu diselidiki juga tuh. Dia Iya. beli nggak Said Didu? Jangan-jangan dia boleh malak sama pejabat. Mana ada seorang pejabat dapat tanah 20 rencananya dia hektar? mau Kan gitu. minta sama Ya. PIK itu 350 miliar, Bang, untuk tanahnya dia. Kalau itu. 350 miliar berarti kan itu hukum ekonomi yang dia pakai. Hukum ekonomi. Kalau dia mau ya harga pasar Iya. dong sesuai gitu daripada tanah lo ditempatin sama jin. Nah, iya. Ya kan? Mendingan dijual sesuai dengan harga pasar. Tanah empang di Ah. bikin Maka apa-apa ini disalahin. pemikiran dia menyalahkan pengusaha Indonesia Betul. ya, ASG Agung Sedayu, Agung Sedayu tetapi Group, dia ya. sendiri ingin menjadi gitu loh, memeras memeras. sendiri, Dia bilang iya. Agung Sedayu menyengsarakan rakyat, tetapi dia sendiri si Said Didu menyengsarakan Iya. rakyat. Dia Kenapa dia sendiri bilang mau jadi lah? oligarki berarti. Iya kan Pak Agun rakyat Indonesia yang perlu dibela. Betul. Pak Agun bukan robot, dia itu rakyat yang perlu dibela. Iya. Dengan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Said Didu, ini berarti Said Didu juga menjajah, Iya. kan gitu, menjadi penjajah di tengah itu. Dari berlindung di program kerakyatan, tapi dia sendiri tanahnya 20 hektar minta atau 10 hektar mintanya 350 miliar, kan nggak wajar, Iya. gitu loh. Itu maksudnya itu cermin buat si Said Didu gitu loh. Makanya teman-teman bisa lihat ya, saya sama Bang Firdaus ini sebenarnya kita sering sekali di kubu yang berlawanan ya, Bang, ya. Berlawanan. Kita punya otak. Baru hari ini kadang-kadang, kita bareng. Nah, Seringnya kita berlawanan. tapi kita sehati, Bang, dalam hal Iya. kita mau membela kebenaran, Pembangunan betul. membela keadilan. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat misalnya kayak Bang Firdaus lihat semacam kayak Pak Aguan itu dikriminalisasi atau disudutkan, ditimbulkan hoak sehingga tidak menguntungkan, pasti Iya. Abang juga teriak. Pasti Saya teriak. juga teriak di situ, Iya. teman-teman. Ya, jadi teman-teman asal tahu, kami ini bukan membela oligarki. Kami ini bukan membela Pak Aguan di situ ya. Kagak di sini. Saya kasih tahu teman-teman, baik saya maupun Pak Firdaus, kalau kalian masyarakat ada yang dijolimin, misalnya diambil tanahnya nggak dibayar, atau ada yang dipukulin Iya. sama oknum mereka, Iya. saya yakin kok Abang Betul. juga pasti siap bantu. Ya Siap kan? bantu. Mau lawan siapapun juga, naga Iya. sekalipun juga Abang berani lawan. Iya. Saya tahu dia punya nyali. Iya. Iya toh Bang? Insya Allah. Nah, hal yang sama dengan saya. Jadi Iya. maksud saya adalah teman-teman ya, kita ini berbicara sesuatu yang berdasarkan netralitas. Kalau saya melihat Pak Aguan nggak salah, saya bilang beliau nggak salah. Ya sama kayak Agus. Agus saya bilang nggak salah. Mau seluruh netizen musuhin saya, tetap saya akan bela di situ. Tapi kalau menurut saya salah, mau itu siapapun dia,
ya saya pasti akan bela korban dan bela Tapi begini Bang, maaf, Iya. izin saya luruskan Bang. Silakan. Saya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Penjaga PIK ini, Iya. itu inisiatif sendiri. Oh siap. Saya tugasnya menjaga. Itu loh, masalah hukum itu abstrak. Orang itu bersalah karena salah pembelaan. Ketika saya mempunyai dalil-dalil hukum untuk membela PIK, pembangunan PIK, saya bisa menetralisir itu semua. Jadi artinya di sini orang bilang Pak Aguan itu salah. Belum tentu salah bagi kami masyarakat Iya. penjaga PIK. Ayo kita mainkan. Ayo kita debat, ayo kita adu ilmu, kan gitu. Dites Ayo, dulu, dites kan? dulu. Kalau memang salah gitu. baru kita Iya, karena judulnya saya ini Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Penjaga PIK. Jadi semua yang ada di PIK, LBH saya yang Betul. akan melindungi, gitu loh. baik developer maupun Iya, masyarakatnya, Iya. gitu. Karena saya sudah dirikan itu. Jadi ngerti. artinya tidak dipaksakan juga kalau orang PIK mau minta bantuan hukum dengan kami, silakan. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Tapi ini kan judulnya. Baik. Judulnya agar nanti saya membungkam Said Didu agar tidak lagi berkoar-koar seperti ini. Karena pembangunan ini kan masih banyak, masih panjang. Habis di Tangerang mungkin pindah lagi ke Kalimantan. Habis dari Kalimantan pindah lagi kemana. Dan NTB pun masih butuh pembangunan. Iya. Di kampung saya kan gitu. Betul. Jadi artinya di sini mari kita berbicara masalah kemajuan secara universal kan gitu. Jadi jangan dongkok, jangan dangkal lah pemikiran Iyalah, kita. harus berpikiran positif lah. Pikiran Kalau positif. kapan mau maju. Betul, Orang betul. bilang mau sukses, tapi pikirannya masih dangkal banget. Betul, Ya, betul, gimana betul. mau sukses dia, Bang? Gitu. Makanya. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi sudah mendengar analisa dan opini cerdas dari Bang Firdaus Owiwobo. Ya, Iya. di situ teman-teman, bagi kalian yang membutuhkan bantuan hukum, saya maupun Bang Firdaus siap membantu masyarakat Indonesia. Ya, jangan sungkan-sungkan hubungi kami. Lupakan apa yang ada di media sosial yang mungkin jelek-jelekin Pak Firdaus, jelek-jelekin saya. Itu sebagian besar 99% sudah saya cek basar. Akun fake, Ya, itu akun fake Iya. di situ. Ya. Oke. Oke, terima kasih Siap. teman-teman. Salam Makasih. Firdaus Hukum. Siap. Oke. Terima kasih. Mantap, Bang.